Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang tanggung jawab dan tujuan audit. Next. Kelompok 6 ini terdiri dari yang pertama ada Pak Sunari, yang kedua ada Poppy Miranda, ketiga ada Dina Ananda, yang keempat ada saya, Ivan Darmates. Next. Tujuan dan pelaksanaan atas laporan keuangan. Tujuan audit bagi laporan keuangan ini yaitu untuk mendapatkan nilai kewajaran atau kelayakan penyajian suatu laporan keuangan yang telah dibuat oleh suatu perusahaan. Dalam kewajaran dan kelayakan ini juga terdapat dalam prinsip akuntansi yang dapat diterminkan pada opini audit. Next. Langkah-langkah untuk mengembangkan tujuan audit. Yang pertama ada memahami tujuan dan tanggung jawab audit. Yang kedua ada membagi laporan keuangan menjadi berbagai siklus. Yang ketiga mengetahui asepsi manajemen tentang laporan keuangan. Yang keempat mengetahui tujuan audit umum untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan. Yang kelima mengetahui tujuan audit khusus untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan. Next. Tahapan audit laporan keuangan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, untuk pengertian dan tujuan audit bagi laporan keuangan, dalam audit ini juga ada beberapa tahapan-tahapan yang Anda harus tahu agar tidak salah dalam pengertian audit itu sendiri. Yang pertama ada penerimaan perikatan audit, yang kedua perencanaan proses audit, yang ketiga pelaksanaan pengujian audit, yang keempat ada pelaporan audit. Next. Tanggung jawab manajemen. Manajemen mempunyai tanggung jawab atas laporan keuangan perusahaannya. Oleh karena itu, manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat, membangun dan memelihara pengendalian intern, serta melaksanakan kewajiban mencatat, mengolah, meningkatkan, dan melaporkan transaksi yang konsisten dalam laporan keuangan sehingga dapat memberikan informasi yang andal dan dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. Dan apabila manajemen bersikeras mempertahankan pengungkapan laporan keuangan yang dianggap auditor tidak dapat diterima, maka auditor dapat menerbitkan opini tidak wajar atau adverse. Opini wajar dengan pengecualian, qualified, atau menarik diri dari kontrak kerja. Senada dengan diungkapkannya PSA 02 bahwa tujuan pengauditan laporan keuangan adalah pemberian opini atas laporan keuangan. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab auditor. Auditor bertanggung jawab untuk memeriksa, menjalankan audit agar mendapatkan informasi apakah laporan keuangan ini telah bebas dari kesalahan saji atau kecurangan. Nah, tanggung jawab auditor ini dibagi tiga untuk mendeteksi. Yang pertama, tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kekeliruan yang material. Nah, para auditor merencanakan dan melaksanakan audit guna mendeteksi kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja oleh manajemen maupun para karyawan. Auditor menemukan berbagai kesalahan atau kekeliruan yang berasal dari hal-hal seperti kesalahan kalkulasi, penghilangan, kesalahpahaman, misaplikasi standar akuntansi, dan deskripsi yang tidak benar. Yang kedua, tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan yang material. Auditor harus memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan ini telah bebas dari salah saji yang material. Standar auditing mengakui bahwa kecurangan lebih sulit dideteksi karena manajemen atau karyawan yang melakukannya kecurangan akan berusaha menyembunyikan kecurangan itu. Kecurangan biasanya meliputi pelaporan atau penyalahgunaan aset. Yang ketiga, tanggung jawab auditor untuk menemukan tindakan ilegal. Tindakan ilegal yang melawan hukum ini didefinisikan dalam SAS 54 AU 317 sebagai pelanggaran terhadap hukum atau
peraturan pemerintah selain kecurangan. Tindakan ilegal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama berdampak langsung, yaitu pelanggaran atas UU dan peraturan tertentu memiliki dampak keuangan yang langsung terhadap saldo akun tertentu dalam laporan keuangan. Yang kedua, tindakan ilegal yang berdampak tidak langsung. Sebagian besar tindakan ilegal hanya mempengaruhi laporan keuangan secara tidak langsung. Next. Dan ada siklus laporan keuangan. Sebuah cara yang umum untuk mengelompokkan audit adalah dengan tetap menjaga jenis atau kelompok transaksi dan saldo akun yang terkait erat ke dalam suatu kelompok yang sama. Nah, pendekatan siklus ini digunakan karena menggabungkan transaksi yang dicatat dalam jurnal-jurnal yang berbeda dengan saldo yang tercatat di buku besar yang ditimbulkan dari transaksi tersebut. Contohnya, penjualan, penerimaan kas, retur penjualan, dan penyisian piutang tak tertagih. Nah, 4 kelas transaksi ini yang menyebabkan piutang usaha meningkat atau menurun. Karena itu, semua pos tersebut merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Siklus penjualan terdiri dari siklus penjualan dan penagihan. Yang kedua, siklus akuisisi dan pembayaran. Siklus penggajian dan personalia. Siklus persediaan dan pergudangan. Dan siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Next. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu menetapkan tujuan audit. Secara umum, auditor telah menemukan bahwa cara yang paling efektif dan efisien untuk melakukan audit adalah dengan memperoleh beberapa kombinasi kepastian bagi setiap kelas transaksi dan saldo akhir pada akun yang terkait. Beberapa tujuan audit yang harus dipenuhi yaitu ada 3. Yang pertama, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi atau transaction related audit objektif, yaitu untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan telah dicatat dengan tepat. Yang kedua, yaitu tujuan audit yang berkaitan dengan saldo atau balance related audit objektif, yaitu untuk memastikan saldo suatu akun. Yang ketiga, tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan atau presentation and disclosure related audit objektif, yaitu untuk menyajikan dan mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu asersi manajemen. Asersi manajemen adalah pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait dengan laporan keuangan. Asersi manajemen berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip GAAP karena asersi ini merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Terdapat 3 kategori asersi. Yang pertama yaitu asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit. 2. Asersi tentang saldo akun pada akhir periode. 3. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya yaitu tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka kerja guna membantu auditor mengumpulkan bukti audit yang cukup kompeten yang diisyaratkan oleh standar pekerjaan lapangan ketiga dan memutuskan bukti audit yang tepat yang harus dikumpulkan bagi kelas transaksi sesuai dengan penugasan audit. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Terima kasih. Untuk saat ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Ada dua perbedaan antara tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Yang pertama, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo diterapkan pada saldo akun seperti piutang usaha dan persediaan, bukan kelas transaksi seperti transaksi penjualan dan pembelian persediaan. Kedua, ada 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dibandingkan dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Next. Delapan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo adalah sebagai berikut. 1. Eksistensi, yang artinya jumlah yang tercantum memang ada. Kedua, kelengkapan, yang artinya jumlah yang ada telah dicantumkan. Ketiga, keakuratan, yaitu jumlah yang tercantum telah dinyatakan dengan benar. Kelima, klasifikasi, yang artinya jumlah yang tercantum dalam daftar klien telah diklarifikasikan dengan tepat. Kelima, cut-off, yang artinya transaksi yang mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat. Hubungan yang rinci atau detail tie-in. Keenam, rincian saldo akun sesuai dengan jumlah pada file induk yang berkaitan, sesuai dengan total buku besar. Yang ketujuh, nilai transaksi dapat direalisasi. Artinya, aktiva yang telah dicantumkan dalam jumlah yang diestimasi akan direalisasikan. Yang ke-8, hak dan kewajiban. Next. Tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit ini biasanya identik dengan asersi manajemen untuk penyajian dan pengungkapan. Konsep yang ditetapkan pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo juga berlaku untuk tujuan audit ini. Bagaimana tujuan audit dipenuhi? Auditor harus memutuskan tujuan audit yang tepat dan bukti yang harus dikumpulkan untuk memenuhi tujuan tersebut pada setiap audit. Hal ini dilakukan dengan cara mengikuti suatu proses audit, yaitu metodologi yang telah didefinisikan dengan baik. Untuk menata audit guna memastikan bahwa bukti yang diperoleh sudah mencukupi serta tepat, dan bahwa semua tujuan audit yang disyaratkan sudah ditetapkan dan dipenuhi. Jika klien merupakan sebuah perusahaan publik, auditor juga harus membuat rencana untuk memenuhi tujuan-tujuan yang berkaitan dengan pelaporan tentang keefektifan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Next. Sekian pemaparan dari kelompok 6 tentang tanggung jawab dan tujuan audit. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.